Kalau lagi capek, pulangnya kemana? Entahlah. Aku cuma ingin pulang ke tempat di mana aku bisa dihargai. Menjadi manusia dengan apa adanya, diterima dengan baik semua bentuk kalahnya. Sebab selain diri sendiri, belum ada yang bisa menerima kalahku. Kata orang aku harus kuat. Kata orang aku harus bisa pergi yang jauh. Tapi toh aku bisa capek juga kan? Manusia sekuat ini juga butuh pulang. Sama seperti yang lainnya. Tapi kadang kita gak seberuntung itu. Kita gak seberuntung orang yang bisa pulang ke rumahnya kapanpun. Bagaimana kalau masih gagal? Bagaimana kalau belum cukup? Bagaimana kalau belum bisa membawa pulang kebahagiaan? Bukan berarti kita tidak pernah mengupayakan apapun. Tapi toh semua butuh waktu kan? Untuk menjadi kuat, kita butuh dijatuhkan dunia berkali-kali. Dan ini entah kali keberapa dunia menjatuhkanku lagi. Capek tapi gak bisa nyerah. Mau mundur tapi nanti semuanya jadi sia-sia. Nampaknya semua memang harus dijalani sehancur apapun jalannya. Bagaimana kalau ternyata bahagia sudah menunggu kita di ujung cerita? Jadi sayangnya kalau harus mundur. Kalau mungkin hari ini masih gagal, kita terima dulu gagalnya. Semuanya harus kita rayakan. Termasuk bentuk sedihnya juga butuh diakui keberadaannya. Bagaimana kalau ternyata bahagianya sudah menunggu kita di ujung cerita? Jadi sayangnya kalau harus mundur. Kalau mungkin hari ini masih gagal, kita terima dulu ya gagalnya. Semuanya memang harus kita rayakan. Termasuk bentuk sedihnya juga butuh diakui keberadaannya. Seburuk-buruknya itu adalah proses kita juga. Kita sedang dibentuk ternyata. Jadi wajar kalau ngerasa capek banget. Jadi kita usahakan sendiri ya. Kita harus kuat. Sebab yang bergantung bahagia di pundak kita bukan hanya satu orang. Tapi banyak kebahagiaan yang tersusun rapi di pundak kita. Jangan nyerah dulu. Nanti semuanya berantakan. Mungkin sekarang rasanya kayak lagi hancur banget ya. Mari hancurkan semuanya. Hancurkan saja semua sisa gagalnya. Kalau lagi capek boleh kok pulang ke diri sendiri. Ngomong sendirian. Pergi dan lari-larian seperti diri di usia kecilnya. Kalau lagi capek gini kangen ya. Jadi anak kecil yang belum tahu apa-apa. Siapa yang nyangka kalau dewasanya jadi serumit ini. Dan dulu gak ada yang bilang gimana caranya menjadi dewasa. Makanya sekarang kita didewasakan keadaan. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa kalau gak sesuai yang kita mau. Gak apa-apa kalau gak kayak yang kita bayangin waktu kecil. Dan gak apa-apa kalau ngerasa capek. Capek itu manusiawi. Tapi pulang itu gak harus ke manusia lain. Coba ke diri sendiri. Siapa tahu kita sudah lama tidak memeluk kita. Barangkali ia rindu pada senyum kecilnya. Dan apapun bentuk pulangnya, semuanya berarti kok. Sebab kadang makna pulang ke rumah itu tidak semua orang bisa merasakannya. Jadi pulanglah ke tempat yang kamu anggap itu tenang buatmu. Dulu waktu kecil kita suka hujan-hujanan, sambil lari-larian dan tertawa bersama teman-teman. Sekarang ketika dewasa, kita juga masih suka hujan-hujanan. Namun bedanya, kini hujannya sendirian, di jalanan, dan tidak lagi tertawa, malah banyak menangisnya. Dulu kata ayah, untuk mendapatkan sepeda baru kita harus jadi juara 1 di kelas. Setelah dewasa aku baru paham,
tahu untuk mendapatkan hal yang besar, kita memang harus berkompetisi dengan dunia yang setengah gila ini. Dulu untuk dibelikan baju baru kita harus menunggu hari raya tiba. Setelah dewasa dan bisa bekerja sendiri, kini aku suka membeli baju baru untuk menyenangkan sosok anak kecil dalam diriku itu. Dulu ketika hari raya datang, kita menerima banyak uang dari orang-orang. Tak jarang kadang uangnya disimpan ibu dengan alasan biar nggak hilang. Kini momen hari raya jadi tidak semeriah dulu ya. Kenapa? Apa yang dicari? Sosok anak kecil dalam dirimu hilang ya? Dari buku Anak Kecil yang Kehilangan Pundaknya. Karena setelah dewasa, semua orang merindukan masa kecilnya. Aku cuma pengen bilang bahwa setelah dewasa, momen hari raya itu gak semeriah dulu. Jadi banyak yang harus dipenuhi, banyak yang mungkin belum cukup. Tapi kadang kita memang harus tetap pulang ke tempat asal di mana kita tumbuh. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi di perjalanan, aku mau bilang hati-hati di jalan dan semoga bisa cepat kumpul sama keluarganya. Buat teman-teman yang tidak seberuntung itu, aku tahu kita juga bisa bahagia lewat cara lain. Jadi semangat ya. Semoga kita semua bisa baik-baik terus. Aku Trian, terima kasih udah dengerin aku. Dan kalau kalian mau baca bukunya lebih lengkap, ada di Gramedia terdekat di kota kamu, atau ada di link etalase profil TikTok aku. Buku Anak Kecil yang Kehilangan Pundaknya. Dadah.